Benarkah Soraya Rashid memang seperti yang dituding netizen? Apapun yang terjadi sama kehidupan kita ya cuman kita juga yang bisa memperbaikinya. Gue nggak bilang gue 100% salah, tapi gue nggak bilang gue 100% benar juga. Gue lakukan ini semua juga untuk anak-anak juga. Gue tidak ingin berpisah. Sosok Tengku Dewi Putri belakangan ini menjadi sorotan panas pasca membongkar dugaan pengkhianatan cinta sang suami Andrew Andika dengan sederet wanita termasuk artis Soraya Rashid. Mirisnya, hal itu juga dilakukan Andrew di saat Tengku Dewi tengah hamil anak kedua mereka. Dan inilah eksklusif sambil menitikan air mata curhat Tengku Dewi kepada tim Silet pasca bongkar pengkhianatan cinta sang suami dengan Soraya Rashid, pastikan siap gugat cerai dan penjarakan sang suami setelah bercerai, hingga sederet artis memilih bercerai saat kondisi hamil. Berikut kisahnya. Pasca bongkar pengkhianatan suaminya dengan Soraya Rashid, Tengku Dewi pastikan siap gugat cerai dan penjarakan Andrew setelah bercerai. Tengku Dewi Putri sepertinya sudah bulat untuk bercerai dari Andrew Andika. Pasca membongkar kelakuan miring sang suami yang diduga kerap berkhianat cinta termasuk dengan artis peran dan juga presenter Soraya Rashid. Menggandeng Minela Sembayang sebagai kuasa hukum, Tengku Dewi secara resmi akan menggugat cerai sang suami di Pengadilan Agama Cibinong dalam beberapa hari ke depan. Bersamaan dengan itu, calon ibu dua anak ini juga langsung menutup semua akses komunikasi dengan Andrew hingga perceraian tiba. Hal ini dilakukan bumil berusia 36 tahun itu semata-mata agar dirinya tak luluh dengan bujuk rayu sang suami seperti yang selama ini dilakukannya. Toh meski menutup akses komunikasi, namun Dewi masih mengizinkan Andrew untuk bertemu dan berkomunikasi dengan sang buah hati lewat perantara babysitter. Maka inilah curhat eksklusif Tengku Dewi kepada tim Silet kemarin. Kandungannya sekarang masuk 7 bulan, udah mau masuk trimester 3, jadi udah mulai engep, mulai susah tidur karena kan janinnya makin besar ya. Jadi kayak mau kanan kiri tuh, dan lumayan aktif babynya, jadi suka kayak gerak-gerak gitu. Pertimbangannya karena memang sudah bulat juga, karena mungkin hubungannya sudah tidak sehat ya kalau melakukan kesalahan terus dimaafin, diulangin lagi gitu. Jadi mungkin kita kayaknya lebih baik jadi partner untuk anak aja, tapi untuk hubungan suami istri kayaknya memang mungkin sudah cukup sampai di sini aja gitu. Jodohnya sampai di sini aja. Dari sayanya udah kasih ultimatum tapi tidak didengarkan. Kalau mau aneh-aneh apalagi udah jadi bapak gitu kan, jadinya hati-hati gitu ya, kayak semua mata tertuju sama lo nih gitu. Makanya saya pengen selesai ya, karena memang pengen melanjutkan hidup aja. Kalau bicara secara aturan dan perundang-undangan, tujuan daripada perkawinan itu kan adalah hidup bahagia ya, hidup rukun dan bahagia dari sepasang suami dan istri. Nah, kalau misalnya salah satu pihak dalam perkawinan tersebut, baik istri maupun suami, sudah tidak memiliki keyakinan lagi bahwa ketika perkawinan itu diteruskan, dia bisa merasakan yang namanya kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan tersebut, maka itu sudah cukup alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Maka itu sudah cukup alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Aku nggak akan membatasi ya, maksudnya untuk soal anak kita bisa jadi co-parenting yang baik lah. Ya, jadi berkas sudah disiapkan. Kalau nggak ada halangan, minggu ini gugatan bisa kita daftarkan di Pengadilan Agama Cibinong. Masa hamil, mau memutuskan bercerai apakah jadi lebih nyaman atau tidak.
Kalau menurut saya sebaiknya ini masalahnya dijedakan dulu supaya kemudian selesai, setelah misalnya selesai melahirkan dan baru kemudian dilanjutkan. Menurut saya seperti itu supaya pada saat nanti melahirkan dan sebagainya tidak terjadi sesuatu yang membuat ibu itu menyesal nantinya. Ya kalau saya pribadi mah ya kesian ya, karena kan beliau juga sedang hamil posisinya tapi malah diselingkuhin. Seharusnya kan dijaga hatinya karena lebih sensitif ya. Adanya kasus seperti ini malah jadi makin down juga buat istrinya gitu sih. Kalau namanya perselingkuhan cuma sebentar ya. Yang panjang tuh kan keluarga yang sayang sama kita, yang selalu ada buat kita. Nah kalau cuma buat filtering, ya sayang banget ya. Mau sampai kapan gitu. Tapi yang justru cukup mengejutkan, selain menggugat cerai, Dewi melalui Minola Sebayang dalam waktu dekat ini juga akan melaporkan Andrew dan Soraya Rashid ke polisi dengan sangkaan perzinahan. Menurut Minola, pelaporan ini dilakukan berdasarkan bukti pengakuan Soraya Rashid saat dihubungi oleh Tengku Dewi. Dan secara eksklusif, sambil menitikan air mata, Tengku Dewi memberi pesan kepada pelakor untuk tidak mengganggu suami orang, apalagi jika istrinya tengah dalam keadaan hamil. Lantas, seperti apa sosok Andrew sebagai ayah dan juga suami di mata Dewi selama ini? Dan apa pesan khusus yang disampaikan Dewi untuk Andrew, pria yang menikahinya pada tahun 2017 lalu? Bagaimana pula tanggapan masyarakat yang sedih karena dihianati di saat tengah mengandung? Mendingan sekarang fokus ke hubungan dulu, ke proses perceraian supaya saya tenang juga lahirannya. Untuk yang pidana, ya karena gimana pun kan dia tuh papanya anak-anak ya. Cuma mungkin saya berharap sih dari kasus ini banyak hikmahnya. Andrew juga jadi pribadi yang lebih baik karena kan dia tuh sekarang jadi bapak dari 2 orang anak aku. Dikasih contoh yang baik-baik aja supaya nanti anaknya kalau udah gede juga jejak digital bapaknya juga yang baik-baik gitu. Siapa sih yang mau ada masalah? Siapa sih yang mau ibaratnya cerai gitu kan? Cuma kan kalau misalnya emang udah jalan hidup saya, ya saya mau gimana gitu loh. Ya berselingkuh di saat istri lagi hamil dan harusnya butuh support tapi malah memikirkan kesenangan sendiri, itu kan egois ya. Buat single mom itu aku yakin banget anak-anak kita juga pasti bisa merasakan kalau orang tuanya happy, dia juga happy. Kalau misalnya aku lanjutin tapi ternyata aku disakitin terus atau aku dihianatin terus, aku juga akan membesarkan anak-anak aku dengan mood yang tidak baik kan. Jadi aku yakin kalau misalnya nanti ini berjalan dengan lancar, Andrew juga kan sebagai bapak tuh nggak ada kurangnya ya. Selama ini juga secara finansial Andrew juga ada berkontribusi sih untuk aset, untuk membangun aset kita sama-sama. Jadi maksudnya aku juga nggak mau yang langsung pergi loh. Jadi tinggal di mana dia nggak jelas gitu kan. Seenggaknya ya aku juga harus fair lah dalam hal-hal kayak gitu. Laki-laki udah pasti salah, itu pasti tokoh utamanya gitu. Tapi kalau tidak ada gayung bersambut, dia juga tidak akan melanjutkan gitu. Apalagi dengan bangga gitu ya, misalnya memposting yang berhubungan terlarang dengan suami yang masih berstatus suami orang dan punya istri, itu sangat tidak dibenarkan loh gitu loh. Dan hati-hati sekarang tuh ada hukumnya gitu loh. Jadi kalau misalnya memang bukti-buktinya sudah kuat, kalian bisa dipenjara loh. Bukti-buktinya sudah kuat, kalian bisa dipenjara loh. Buat Andrew, mungkin aku cuma mau bilang, kita kenalnya baik-baik ya, kita juga berpisah secara baik-baik. Ya kalau bisa jaga sikap lah. Ini dari masalah ini tuh pasti ada hikmahnya, kamu bakal menjadi orang yang lebih baik lagi. Tidak menutup kemungkinan setelah proses perceraian ini berjalan dan selesai, tidak menutup kemungkinan akan ada upaya hukum yang akan dilakukan oleh Dewi terkait dengan masalah perselingkuhan tersebut ya. Artinya belum tentu juga dijalankan, tapi juga belum tentu nggak dijalankan. Jadi artinya ini masih dalam suatu proses pertimbangan
Dewi mengambil keputusan yang mana lebih penting dulu dan fokus kepada hidupnya dulu. Siap dengan risiko kehilangan, gitu loh. Ya itu yang paling utama. Yang kedua, nggak cukup sampai di situ kan. Pasti kan nanti ada dampak buat si pasangan, baik istri ataupun suami, kemudian juga buat anak-anak. Apalagi kalau kondisi lagi hamil kan, itu harus melewati masa-masa yang sulit. Sangat disayangkan banget ya. Iya, cuman kayak sakit hati banget sih gitu kan. Posisi tuh lagi hamil, lagi ibaratnya berjuang gitu kan. Buat anaknya dia juga gitu. Ya kecewa banget sih. Terlepas dari curhat eksklusif yang diwarnai air mata Tengku Dewi di depan kamera Silet, sebelumnya Andrew Andika juga sempat muncul dan meminta maaf atas kegaduhan rumah tangganya. Andrew bahkan mengaku jika dirinya enggan berpisah dengan Dewi. Lantas, apa klarifikasi Andrew terkait tudingan selingkuh yang menyasar dirinya? Bagaimana pula tanggapan Angela T yang juga merupakan sahabat Soraya Rasyid melihat kelakuan sahabatnya itu? Benarkah Soraya Rasyid memang seperti yang dituding netizen? Apapun yang terjadi sama kehidupan kita ya cuman kita juga yang bisa memperbaikinya. Gue nggak bilang gue 100% salah, tapi gue nggak bilang gue 100% benar juga. Gue lakukan ini semua juga untuk anak-anak juga. Gue tidak ingin berpisah. Buat semuanya, makasih udah datang. Doain aja yang terbaik. Makasih ya. Jadi maunya kalau misalnya emang dari awal kita kenal baik-baik, ya berakhirnya juga baik-baik aja. Jadi kedepannya juga Andrew bisa melanjutkan hidupnya, saya juga gitu. Kaget banget. Nah, tapi aku mau tahu juga dari dia sebenarnya. Cuman di WA lagi no respon gitu. Tapi dia ngintipin terus IG story aku. Tapi aku DM nggak dibales karena kan kita teman kerja. 1, aku kaget. 2, aku masih percaya nggak percaya. 50-50 nih gitu. Pengen melihat cerita 2 sisi gitu. Cuman aku prihatin kalau memang itu benar ya harus segera bertobat. Kalau tidak benar ya harus klarifikasi. Karena kan gimana nama baik tuh segalanya kalau buat aku. Kalau buat gue sih ya ini bisa terjadi di mana aja. Nggak di tempat syuting aja kok. Ya kan kalau orang kerja pun bukan di entertainment, orang kerja kantoran bisa aja terjadi apa aja gitu loh. Jadi ya sama-sama harus saling mengingatkan, saling menjaga diri. Kita manusia tidak pernah luput dalam dosa, kesalahan. Gue juga tidak mau menjudge A ini salah, B ini salah. Semuanya pasti jadi pelajaran lah. Setali 3 uang dengan Tengku Dewi, ranah hiburan tanah air juga pernah mencatat kisah sedih sederet artis yang memilih bercerai saat kondisi tengah hamil. Dan inilah kisah mereka. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting menikah dengan Henry Baskoro alias Enji pada tahun 2014. Namun sayangnya pernikahan itu hanya bertahan 20 hari saja. Mirisnya lagi, perceraian terjadi saat Ayu tengah hamil. Perceraian ini pun berbuntut perseteruan panjang antara Ayu dengan Enji. Dan yang membuat Ayu kian meradang, Enji sempat tak mengakui Bilqis Humairah Rajak sebagai anak biologisnya dan meminta tes DNA sebagai pembuktian. Tanggal 24 malam sebelum kejadian tanggal 25 dia pulang, itu kita emang ada sedikit nggak ribut sih, cuman ngobrol biasa. Tapi emang saya merasa kok saya nggak dihargain sebagai suami, malah kok dia lebih membackup keluarganya. Saya keluar rumah dan tidak kembali lagi itu tepatnya pada tanggal 24 Juli. 24 Juli dia menjatuhkan talak terhadap saya gitu, dan saya tanggal 25 memang ada kerjaan, itu juga masih ada catatan di kantor saya kerjaan syuting build-in di rumah itu pun gitu, dan malamnya memang kita berniat untuk nonton bola bareng. Saya ngapain gitu di rumah sana sendiri gitu, saya lebih baik di rumah karena saya memang lagi kurang sehat gitu, dan saya minta diurusin sama ayah sama ibu. Tes DNA, udahlah, saya nggak mau lagi terlalu
ini ya, mengenai ini. Ya udah, ya saya jalanin kehidupan sama anak saya seperti biasanya. Enggak, sedih dari mana? Bahagia berarti. Alhamdulillah, lancar. Cathy Sharon. Pada tahun 2019 lalu, pernikahan antara Cathy Sharon dengan sang suami Eka Kusuma akhirnya harus berakhir pilu di meja sidang. Mirisnya, saat bercerai, Cathy yang dinikahi sang suami pada tahun 2012 dalam kondisi hamil anak keduanya. Perceraian menjadi pilihan Cathy lantaran dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami. Selepas bercerai, Cathy perlahan memilih untuk undur diri dari dunia hiburan tanah air yang telah membesarkan namanya lantaran ingin fokus mengembangkan bisnisnya sekaligus membesarkan kedua buah hatinya. Cinta itu tanpa syarat. Bukan kalau lo begini baru gue akan cinta sama lo, ya kan? Iya. Ya kan, kalau kamu begini, dari mana aku belajar itu? Dari punya anak. Dan bahkan waktu aku menikah pun, waktu aku bercerai pun, aku nggak sharing. Pokoknya aku ini begini. Jadi nanti kalau misalnya pun suatu hari aku menikah, ya it will be okay, Cathy Sharon menikah. Udah. Oh, berarti sekarang udah ada dong ya? Ya, begitulah. Kepo ya. Saya harus berbagi waktu, harus memberikan waktu yang sama, yang adil lah kepada dua-duanya gitu ya kan. Dan sekarang saya lagi benar-benar menikmati semua waktu saya habiskan bersama dia lah. Risty Tagor. Risty Tagor menambah panjang daftar artis yang memutuskan bercerai saat diri mereka tengah hamil. Ya, saat bercerai dari sang suami, Stuart Colling pada tahun 2015 lalu, Risty Tagor ternyata tengah berbadan dua. KDRT diduga kuat mewarnai rumah tangga Risty dan Stuart yang baru berjalan selama 4 bulan. Dan itu merupakan pernikahan kedua Risty Tagor setelah bercerai dari Rifki Balwell pada tahun 2014 silam. Menyayangkan kalau ada rumah tangga yang akhirnya bercerai karena sesuatu lain hal. Saya cuma bisa menyarankan bersabarlah.